Salam rekan-rekan semua, jumpa lagi bersama saya Pendeta Agus Lase di channel Taman Hati. Terima kasih saudara telah subscribe, like, share, komen video di channel ini. Tuhan memberkati. Kali ini debat antara Bang Ferdinand Hutahayan, FS Zuma, dengan tema tentu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Semoga kita semua dapat memahami di mana kebenaran dan siapa yang putar balikan kebenaran itu. Kita akan mendengarkan dan melihat videonya berikut ini. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang daging. Dagingnya Yesus ini yang penuh keilahian. Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di dalam Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu ayatnya isinya. yang salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong bacakan. Tolong bacakan saya. Dibaca di saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Hah? Katanya orang akademisi. Kau baca Alkitabmu di situ. Baca, itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang kau bacakan itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Saya Efesus 2. baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. Bacakanlah apa isinya, saya tanggapi. Baca Bang, baca Bang. Tanggapilah, apa. Baca. Anda mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Loh. Karena yang kau kutip itu, yang salah. kau bacakan, salah, tidak begitu baca isinya. yang benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah, kan kau yang mendalilkan. Salah, punya saya salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Baca. Saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya punya salah. Di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar. Bacalah. Ya bacalah di situ, coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Juma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya abang yang benar. Anda tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Kalau begitu baca tiga nomor ini, baca. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Efesus 2. Jadi apa? Ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus isinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor 7-nya. Nomor 7-nya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor 8. Asal mengutip ayat. Nomor 8. Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Sekarang masuk ke Filipi 2. Gak usah kau bicara lagi tentang ayat ini aja, kau udah salah. Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Saya tidak mau lagi membuka. Coba masuk di Filipi 2. Kau sudah mengutip yang salah-salah.
Makanya selama ini banyak orang sesat karena kau mengutip. Coba saudara-saudara masuk di Filipi 2. Kalau menjadi orang Muslim bicara tentang Muslim. Coba sekarang Anda masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Bahkan mengutip ayat Alkitab semua tidak berkaitan apa yang sedang dibahas. Salah mengutip. Ya. Dia sok tahu seakan-akan di luar kepala, dan memang benar di luar kepalanya, bukan dalam kepalanya. Dan boleh dikatakan Zuma ini hanya coba memutar-mutar akan kebenaran Alkitab dengan logikanya dan menafsirkan sejelek-jeleknya dengan tujuan menghilangkan kebenaran itu. Sudah jelas apa yang didalilkan oleh Bang Ferdinand sesuai kitab suci, tetap tidak pernah diterima oleh akalnya. Bebal. Ya, inilah kualitas para mualaf ini. Kualitas inilah yang sedang dijual di kalangan agama Islam. Saya yakin si Zuma dan jajaran para mualaf ini yang sering menghina Yesus Kristus, menghina Alkitab, akan mengalami hal-hal yang mengejutkan mereka sendiri. Sebagai pengalaman, bagaimana tentang Ustadz Agustan yang pernah menaruh Alkitab di pantatnya? Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu bela Tuhan Yesus, karena Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan memberkati.